Ketika kamu mendengar kata mafia, mungkin yang pertama kali terlintas di kepala kamu adalah Yakuza dari Jepang atau kartel Meksiko. Tapi dunia kriminal jauh lebih luas dari itu. Di balik layar, ada organisasi kejahatan yang lebih licin, lebih sadis, dan lebih sulit ditangkap. Dari mafia Yahudi yang mengendalikan ekonomi bawah tanah, hingga geng kriminal yang bahkan polisi pun takut mendekati mereka. Inilah 6 organisasi kriminal paling berbahaya di dunia. Nomor 6, Cosa Nostra, mafia Italia paling ditakuti. Gak mungkin kita ngomongin mafia tanpa nyebut Cosa Nostra. Mafia ini berasal dari Sisilia, Italia, dan sudah eksis sejak abad ke-19. Mereka bukan cuma organisasi kriminal biasa, mereka juga punya kode etik yang ketat, sistem hierarki yang kuat, dan tentu saja kekuatan yang bahkan bisa menggoyang pemerintah Italia. Mafia ini terkenal dengan prinsip omerta, yaitu sumpah diam yang bikin mereka susah ditangkap. Sampai sekarang, Cosa Nostra masih eksis dan tetap menjadi salah satu geng kriminal paling berpengaruh di dunia. Nomor 5, Jewish Mafia atau mafia Yahudi. Kalau mafia lain dikenal karena kekerasan brutal, mafia Yahudi punya pendekatan yang lebih licin. Mereka menguasai dunia keuangan dan bisnis ilegal, seperti pembuatan uang palsu yang skalanya cukup besar. Dari awal abad ke-20, mafia Yahudi di Amerika dipimpin oleh tokoh seperti Meyer Lansky yang dijuluki sebagai akunting mafia karena kemampuannya dalam mencuci uang dalam jumlah yang besar. Mereka juga berperan besar dalam perjudian ilegal dan perdagangan obat-obatan di Las Vegas. Yang bikin mereka unik, mereka lebih memilih menyuap pejabat daripada terlibat baku tembak, membuat mereka lebih sulit untuk disentuh oleh hukum. Nomor 4, Albanian Gangster, mafia paling sadis di Eropa. Mafia Albania bukan cuma kejam, tapi juga sangat sulit dihentikan. Mereka terkenal karena kekerasan yang ekstrim, perdagangan senjata, dan keterlibatan dalam prostitusi internasional. Salah satu hal yang membuat mereka berbeda adalah tingkat kesetiaan mereka yang tinggi. Anggota yang mengkhianati organisasi akan dihukum mati tanpa ampun. Bahkan, FBI menganggap mereka sebagai salah satu organisasi kriminal paling sulit untuk ditembus. Dengan hubungan yang luas ke Italia dan Inggris, mafia Albania adalah salah satu jaringan kejahatan paling berbahaya di dunia. Nomor 3, Spanish Mafia atau mafia Spanyol, penguasa dunia bawah Spanyol. Spanyol bukan cuma terkenal dengan sepak bola dan matador, tapi juga dengan mafia yang menguasai bisnis gelap. Mafia Spanyol terlibat dalam penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perampokan dalam skala besar. Mereka punya hubungan kuat dengan mafia Italia dan kartel Amerika Selatan. Salah satu jaringan kriminal paling terkenal di Spanyol adalah Los Castanas, yang selama bertahun-tahun menjadi dalang perdagangan kokain dari Afrika ke Eropa. Operasi mereka begitu besar, sampai pemerintah Spanyol butuh bertahun-tahun untuk menumpas mereka. Nomor 2, Netherlands Drug Cartel. Kalau kita ngomongin kartel narkoba, biasanya yang terlintas adalah Kolombia atau Meksiko. Tapi siapa sangka, Belanda diam-diam jadi pusat jaringan narkoba terbesar di Eropa. Netherlands Drug Cartel dikenal sebagai otak di balik peredaran kokain dan ekstasi yang menyebar ke seluruh dunia. Geng ini beroperasi dengan gaya bisnis modern. Mereka punya jaringan internasional, sistem pencucian uang yang canggih, dan bahkan melibatkan orang dalam di dalam kepolisian untuk melindungi operasi mereka. Polisi Eropa sampai kesulitan buat menjatuhkan mereka karena jaringan ini bergerak dalam bayang-bayang dengan sangat rapi. Dan di urutan pertama adalah Las Placas, malaikat maut di kartel narkoba Meksiko. Di tengah perang narkoba yang brutal di Meksiko, ada sebuah kelompok yang benar-benar menantang norma dalam dunia kejahatan, yaitu Las Placas. Tapi jangan tertipu oleh wajah cantik mereka, karena di balik senyuman mereka tersembunyi ancaman yang mematikan. Las Placas bukan sekedar geng biasa, mereka adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk kartel narkoba. Tugas utama mereka yaitu menghabisi target tanpa meninggalkan jejak.
Mereka memanfaatkan daya tarik mereka untuk mendekati korban, sebelum akhirnya melancarkan eksekusi dengan cara yang dingin dan tanpa ampun. Salah satu anggota paling terkenal dari geng ini adalah seorang mantan polisi yang bernama Veronica Mireya Moreno Correon, yang lebih dikenal dengan sebutan Las Flacas. Awalnya, dia berdiri di sisi hukum, tapi kemudian berubah menjadi algojo kejam bagi kartel. Perjalanannya dari aparat penegak hukum hingga menjadi pembunuh sadis adalah gambaran betapa korup dan berbahayanya dunia narkoba di Meksiko. Las Flacas dikenal dengan ritual inisiasi yang kejam. Untuk membuktikan kesetiaan mereka, anggota baru seringkali dipaksa membunuh seseorang sebelum benar-benar diterima dalam kelompok. Dengan metode brutal ini, mereka memastikan bahwa setiap anggotanya bukan hanya loyal, tapi juga tidak memiliki batas moral dalam menjalankan misi mereka. Yang bikin mafia-mafia ini lebih berbahaya bukan cuma kejahatan mereka, tapi juga bagaimana mereka menyusup ke dalam sistem. Banyak dari mereka punya pejabat tinggi yang jadi boneka. Bahkan ada yang sengaja menyamar sebagai pengusaha sah untuk menutupi bisnis gelapnya. Dan yang lebih gila, beberapa mafia ini masih aktif dan berkembang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dunia kejahatan selalu punya cerita yang lebih dalam dari yang kita lihat di film atau berita. Dari mafia Italia sampai gangster Albania, semuanya punya cara sendiri untuk bertahan dan menguasai wilayah mereka. Menurut kamu, dari semua geng ini, mana yang paling berbahaya? Atau mungkin ada mafia lain yang lebih gila yang belum kita bahas? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe buat cerita mafia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.